bantu Demplot di Nusa Penida Pak. Nanti saya juga ngomong soal itu. Kalau Demplot di Nunggung sudah, di Kecamatan Nunggung sudah ada. Mungkin tidak terlalu luas, cuma sekitar 2 hari kita coba. Tapi nanti di Nusa Penida mungkin tahun depan upayakan untuk bisa ada Demplot di sana. Oke Pak. Oke. Bisa nanti fasilitasi dengan kita Pak, karena petani ini kan seperti Pak Kades katakan tadi lebih ke petaninya bukan pemerintah. Karena saya melihat beberapa program pemerintah itu seolah-olah kan pemerintah yang butuh bukan petaninya. Kalau petani yang butuh kan dia semangat dan terus oleh pemerintah gitu loh. Ya, semua program sebenarnya kita pemerintah kan pendampingan artinya petani yang punya inisiasi yang utama kaitan dengan komoditas apapun gitu. Jadi kita tentu sebatas dalam konteks pengenalan, jadi kita punya peran kemudian mengadakan Demplot dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah potensi berhasil, saya kira petani yang harus mengambil inisiatif bisa mengupayakan. Oke Pak, terima kasih. Sehingga kita bisa, saya punya roadmap begini, gapoktan di setiap desa, dia berkumpul, kemudian nanti membentuk koperasi. Nah, koperasi itu nanti saya koordinir untuk sementara, berhubungan dengan Pak Paidi tentunya, terkait dengan budidaya. Kita kan fokus ke budidaya dulu. Kalau jual bintilnya, jual katanya sih gampang kalau saya lihat, karena kita di intern aja nggak habis itu. Setelah itu baru kita bicara masalah penjualan, karena penjualan juga cukup panjang, 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu loh. Nah, roadmap saya seperti itu dari awal, saya akan rencananya begitu dengan teman-teman, akan ada rapat ini gitu loh. Mudah-mudahan ini berhasil Pak Kades, mohon dukungannya dari pemerintah daerah tentunya. Pak Paidi, mungkin banyak hal yang sudah kita tanyakan ke Pak Paidi. Pak Kades terima kasih, Pak Kus juga tadi bisa gabung dengan kita. Pak Paidi, mungkin ini bukan kali pertama kami minta tolong ini, karena kami daerah yang terdampak langsung dengan pariwisata dan habis kita ini 2 tahun ini, saya rasa kita masih dorman ini kalau bahasanya bahasa pariwisata, dorman kita 2 tahun ini. Teman-teman, saya sekretaris PHRI Pak, Perhimpunan Hotel dan Restoran Uyang ini. Mohon dibantu Pak Paidi ya, biar bisa bangkit teman-teman di Bali, karena teman-teman di Bali dari negara, dari Tabanan juga banyak yang itu. Pak Paidi dulu di mana di Balinya? Saya lihat di YouTube itu ada kerja di Bali ya? Ya, tadi Nusa Dua beli. Nusa Dua. Di Kambial itu. Ya. Dan saya hafal daerah Kampian itu kan daerah. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi sudah lama saya di situ di Bali dulu ikut beli putu yang punya bengkel itu, yang sekarang rumahnya di negara di Yesunggul itu. Itu kayak saudara itu. Dulu kan kayak orang hilang saya di sana. Cuma yang jadi orang tua di sana, ada bapak, memek di sana, itu kayak keluarga gitu, di satu keluarga itu. Jadi yang menolong saya gitu ketika waktu kerjanya, pokoknya ditangkap pecalang sering sekali saya. Lihatnya cari pekerjaan dulu. Jadi habis itu Bapak pulang, terus saya pulang, kemudian apa yang saya mau kerjakan di rumah, karena faknya di mesin, di otomotif ya, sepeda motor itu, dan mulai berjualan tadi. Dan akhirnya ya tadi perjalanan mulai jualan apa saja, bangkrut semua. Akhirnya ujung-ujungnya ke Komodo, terus mengenal internet. Dulu di Madiun sendiri belum ada internet sama sekali, masih jarang yang punya, adanya cuma satu di Jakarta itu. Itu belajar, lalu mengenal orang itu lewat teman saya gali terus informasinya, saya terjemahkan bahasa
banyak itu bahasa Cina, bahasa Jepang itu dia konjak itu bahasanya, konjak. Di situ saya mendalami, terus kemudian tari pengepulnya kecil, pengepulnya, terus saya bikin konten. Di situ banyak yang tertarik untuk nanam. Nah, dari situ saya mengambil barang dari mereka. Jadi upgrade dari petani, saya nanam juga, petani masih skala kecil, modalnya tidak ada. Jadi di situ saya upgrade dari petani tadi menjadi maklar, ya. Ngumpulin barang dari orang-orang yang semula membeli dari YouTube saya itu tadi. Dan dengan modal sedikit, ya step by step adalah sampai sekarang ini. Ya. Oke. Demikian. Oke Pak Paidi, terima kasih banyak ini loh. Kita di suasana Idul Fitri, Pak Paidi meluangkan waktu untuk ikut menjadi narasumber di acara sukses bertani porang. Mungkin ini kan jamnya sudah lewat sebenarnya Pak, jam 9, jadwalkan jam setengah 9. Mungkin ada hal yang terakhir yang Pak Paidi mau pesankan Pak, silakan Pak, sebelum kita tutup acaranya. Ya, terima kasih. Jadi intinya kenapa saya berbagi, ya kembali lagi, histori saya seperti itu, mungkin Anda bisa lihat di Ki Candy sama Deddy Corbuzier, ya, tinggal ketik di YouTube. Jadi intinya kebutuhan ini 80%, hampir 90% untuk makanan, yang 10% untuk obat-obatan dan kosmetik. Intinya ini mau besar-besaran, ini akan terserap pasar, ya. Dan saya tidak takut untuk berbagi, ya. Dan saya sendiri bukan orang pemerintahan, saya modal sendiri, juga bukan pengusaha besar. Saya adalah salah satu saya, dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, itu yang jadi misi utama. Demikian, Bli. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian para peserta, Pak Kades, Pak Kus, kemudian teman-teman Brotherhood Nusapida, kalau mungkin ada hal yang tercecer, bisa nanti WA ke saya sampaikan ke Pak Paidi nanti pada saat ke Jawa, nanti ke Madiun saya utang janji loh sama Bapak, saya harus ke Jawa, karena bagaimanapun juga ada ekor-ekor banyak yang di belakang ini, kelompok tani yang saya harus fasilitasi Pak, karena keadaan COVID ini. Kita berterima kasih ada ide-ide begini setelah searching. Terima kasih Pak Paidi, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman juga terima kasih. Assalamualaikum. Om, santi Om. Terima kasih. Santi Om. Terima kasih Pak. Sampaikan salam saya Pak sama Pak Kades sama Pak Bupati Pak. Saya los konca. Ya, siap, lumayan siap. Oke, terima kasih.